Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang solih-solihah? Hari ini kita akan belajar materi keagamaan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabinya melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Percaya kepada kitab-kitab Allah sesungguhnya termasuk salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin, sedangkan kata kitab artinya buku atau lembaran risalah. Menurut istilah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, umat Islam beriman kepada Al-Quran secara tafsili, artinya harus meyakini akan kebenarannya, memahami isi ajarannya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama kitab Allah. Allah menurunkan kitab suci banyak sekali. Dalam satu riwayat, kitab-kitab tersebut berjumlah 104 kitab. Namun, yang wajib kita imani dan kita ketahui ada 4, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Keempat kitab tersebut dinamakan kitab Samawi, artinya kitab yang diturunkan dari langit atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pemahaman kita tentang kitab-kitab Allah tersebut menjadi jelas, maka berikut ini penjelasannya. 1. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti, diturunkan untuk kaum Bani Israel. 2. Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Kitab ini diturunkan untuk kaum Bani Israel. 3. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Kitab ini diturunkan untuk kaum Bani Israel. 4. Kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kitab ini diturunkan untuk umat manusia di dunia. Di samping 4 kitab yang disebutkan di atas, Allah juga menurunkan lembaran-lembaran kitab yang disebut dengan mushaf berjumlah 100. Adapun mushaf yang 100 itu adalah 1. 10 kitab kepada Saifullah Abil Bashar. 2. 50 kitab kepada Nabi Syed Ashid. 3. 30 kitab pada Nabi Idris alaihi salam, ayah Nabi Nuh alaihi salam. 4. 10 mushaf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. C. Nama-nama Rasul yang menerima kitab suci. 1. Nabi Daud alaihi salam menerima kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari kata Zabara yang artinya menulis dengan sempurna. Zabur menurut istilah adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur dalam bahasa Arab disebut mazmur, kumpulan nyanyian dan doa. 2. Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah yang berarti ajaran. Menurut bahasa Yunani kuno, Torah berarti hukum. Jadi, kitab Taurat adalah kitab suci yang berisi undang-undang atau hukum yang dikenal dengan nama 10 perintah Allah. Kitab ini
dipercaya sebagai firman Tuhan yang disampaikan secara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam di Gunung Sinai. 3. Nabi Isa alaihi salam menerima kitab Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar gembira. Kitab Injil adalah himpunan wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi alaihi salam. Berdasarkan kitab Injil, inilah Nabi Isa alaihissalam mendapat tugas berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas itu ialah meluruskan ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam yang diselewengkan kaum Bani Israel. 4. Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci yang sempurna. Isi kandungannya mencakup semua hal yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kitab yang terjaga keasliannya. Kandungan Al-Quran. Isi pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yakni 1. Tauhid atau keimanan. 2. Ibadah atau hubungan manusia dengan Allah. 3. Akhlak atau tingkah laku manusia dengan Allah, sesama manusia atau dengan semua ciptaan Allah. Sejarah atau cerita dan kejadian umat terdahulu. 5. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. 6. Janji dan ancaman, yaitu berupa kabar gembira bagi orang yang beriman dan ancaman bagi orang yang ingkar. 7. Syariah atau hukum seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. 8. Ilmu pengetahuan, ilmu yang terbentang di seluruh langit dan bumi. Nah, tugas kalian sekarang mengerjakan latihan soal materi keagamaan halaman 14 dan 15 bagian A dan B. Baik, Ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.